Miris 5 anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara terjaring razia PPKM bersama 7 wanita pemandu lagu. Gubernur DKI Jakarta bantah surat vaksin menjadi syarat pengambilan bantuan sosial non-tunai di ibu kota. Di Makassar, pasien isolasi apung di kapal Umsini mendapat kiriman bertuliskan OTW, lamaran dari sang kekasih. Halo, selamat siang pemirsa, saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi ada dalam AIN Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lofi Yanadia. Apa kabar Lofi? Informasi apa saja dihadirkan pada AIN Siang hari ini? Baik sekali, terima kasih Pram. Pemirsa, di tengah penerapan PPKM level 4, polisi temukan narkotika jenis ganja seberat 1,5 kg dari sejumlah pemuda yang asik nongkrong di kawasan Matraman, Jakarta. Dan sejumlah berita lain akan kami hadirkan dalam AIN News Siang selama 1 jam ke depan. Inilah AIN News Siang selengkapnya. Sebuah rumah di Madiun, Jawa Timur hangus terbakar saat pemilik rumah sedang tertidur pulas. Akibatnya seisi rumah dan 1 unit kendaraan bermotor ludes di lahap api. Inilah video amatir yang direkam warga saat api melalap habis rumah milik Bajuri, warga desa Ngetrep, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kebakaran ini pertama kali diketahui oleh anak pemilik rumah yang awalnya tertidur, kemudian terbangun saat mendengar suara gemeretak api. Menurut warga, api muncul pertama kali pada bagian atap rumah saat tengah malam, yang kemudian dengan cepat merambat ke bagian rumah lainnya. Mengetahui adanya kebakaran, warga setempat mencoba memadamkan api secara manual, namun api sudah terlanjur membesar. Warga yang panik bergegas menghubungi pemadam kebakaran. 1,5 jam kemudian, api dapat dijinakkan setelah 3 unit mobil damkar datang. Diduga, kebakaran rumah dipicu karena korsleting atau hubungan arus pendek listrik. Sekitar jam setengah 12, api sudah menyala di atas. Terus minta tolong kepada kawan kiri yang akhirnya membantu untuk memadamkan. Seluruh isi rumah dan 1 unit sepeda motor hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, AIN News melaporkan. Ketegangan mewarnai penangkapan pelaku pengeroyokan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua orang tua pelaku berupaya menghalangi polisi saat menangkap pelaku. Inilah suasana saat kedua orang tua pelaku pengeroyokan berusaha menghalangi polisi yang datang mengamankan anak mereka. Sempat terjadi ketegangan, namun akhirnya polisi berhasil meyakinkan orang tua dan membawa pelaku untuk diperiksa. Pelaku yang berusia 18 tahun nekat mengeroyok korban bersama 3 rekannya menggunakan parang di Jalan Menginsidi, Kota Makassar. Pengeroyokan yang terjadi bulan Mei lalu dipicu pelaku tak terima kekasihnya diganggu serta diajak nonton balap liar oleh korban. Siapa yang kau keroyok? Korban namanya tapi Eki. Berapa orang kau keroyok? 3 orang. Siapa namanya? Terus? Jangan malu-malu. Gara-gara apa kau keroyok orang? Gara-gara apa itu? Udah keroyok dulu aku. Udah keroyok. Saya datang kembali. Di mana itu anunya tempatnya? Lorong 17. Kasus pengeroyokan terhadap seorang korban di mana pelaku menganiaya korban menggunakan sebilah parang, kemudian menganiaya korban juga menggunakan tangan sehingga korban mengalami perawatan di rumah sakit. Hingga kini jajaran Polsek Makassar masih memburu 2 tersangka lain yang sudah dikantongi identitasnya.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang penata rias di Cilegon mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya akibat diguyur minyak goreng mendidih oleh sang pacar. Pasca kejadian, pelaku menggasak harta benda korban. Niki, seorang transpuan asal Citangkil, Cilegon, Banten, disiram minyak goreng mendidih oleh SL kekasihnya. Penyiraman tersebut terjadi pada Kamis lalu di salon kecantikan miliknya. Saat Niki berteriak kesakitan, SL lekas menggasak harta benda milik korban berupa handphone, tas, dompet berisi uang, kalung emas, serta sepeda motor. Menurut orang tua korban, sebelumnya pelaku merupakan seorang warga Lampung yang menganggur. Namun setelahnya, pelaku dan korban sempat merintis salon kecantikan bersama-sama. Kalau menurut dapat dikasih nyerah aja. Hukuman setimpal gitu Pak ya? Iya, hukuman setimpal. Karena kan ya anak saya. Diketahui, korban merupakan anak sulung yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun setelah mengalami kejadian ini, keluarga mengalami kesulitan ekonomi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar, iNews melaporkan. Sebuah bus dan truk bertabrakan di Jalan Raya Jombang, Surabaya pagi tadi. Kerasnya benturan membuat sopir bus terjepit di badan bus dan baru bisa dievakuasi sekitar 1 jam kemudian. Bus Mira ini ringsek setelah bertabrakan dengan truk tangki di Jalan Raya Desa Ngemplak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibat benturan, sopir bus terjepit di badan bus. Upaya evakuasi sopir bus berlangsung dramatis. Setelah 1 jam, sopir bus akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke RSUD Jombang. Penumpangnya sedikit gitu. Terus kata penumpang itu, sopir dari sana tuh udah telepon terus. Kayaknya mau ambil penumpang di Kertosono sini. Gitu, ditelepon temannya itu. Jadi dia itu istilahnya gimana ya? Istilahnya itu mempercepat. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang terjadi di TKP. Akibat badan truk dan bus melintang menutup sebagian akses jalan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 5 anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara terjaring razia PPKM level 3 bersama 7 wanita pemandu lagu. Setelah dilakukan tes urin, ke-5 anggota DPRD tersebut dinyatakan positif narkoba. Inilah detik-detik saat 5 anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara terjaring razia tempat hiburan malam dan PPKM level 3. 5 anggota DPRD beserta 4 rekan dan 7 wanita pemandu lagu terjaring razia di sebuah tempat karaoke di Jalan Seko, Pas Asahan. Polisi pun langsung memeriksa ke-16 orang ini dan melakukan tes urin dan hasilnya 5 anggota DPRD Labuan Batu ini positif narkoba. Dari 17 itu 7 wanita, 9 laki-laki. Dari ke-17 itu ada 5 orang anggota dewan dari Labuan Batu atau Labuan Batu Utara, Labura. Barang bukti apa yang diamankan? Ekstasi ya. Ketua DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara yang mendatangi Mapores Asan pun membenarkan bahwa ke-5 orang yang terjaring razia adalah benar anggota DPRD Labuan Batu Utara. Terkait hal ini, Ketua DPRD menyerahkan proses hukum kepada kepolisian. Kami prihatin dan kami juga memberikan semangat pada anggota DPRD Labuan Batu Utara yang diduga seperti yang diberitakan oleh media. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Ke-16 orang yang terjaring razia hingga kini masih dalam pemeriksaan Satuan Narkoba Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 1,5 kilogram ganja diamankan aparat Satuan Reserse Kriminal Polsek Metro Matraman, Jakarta Timur. Ganja didapat dari sejumlah pemuda yang asik nongkrong di tengah pemberlakuan PPKM level 4. Di mana narkoba, ambil sendiri. Ambil. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polsek Metro Matraman menggeledah sebuah rumah yang berada di Jalan Multikarya Utan Kayu, Jakarta Timur, Minggu pagi. Saat digeledah, petugas mendapati 1 kilogram narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam rumah pemuda tersebut.
Penggeledahan berawal saat petugas mengamankan 9 pemuda yang tengah asik berkumpul di masa penerapan PPKM level 4. Lantaran menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan, 9 pemuda akhirnya diamankan petugas. Dari 9 pemuda yang diamankan, 2 pemuda merupakan bandar ganja. Dengan potensi masyarakat, warga masyarakat untuk berbondong-bondong melaksanakan vaksin. Nah, kita jumpai anak-anak yang sedang berkerumun. Kita datangin, karena kan tidak boleh berkerumun, apalagi mereka tampak sambil minum. Ternyata kami cek, kita dapatkan ada yang sedang memakai ganja. Guna kepentingan pemeriksaan, 9 pemuda berikut barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Jering kembali menjadi tersangka. Usai 2 bulan bebas dari penjara atas kasus ujaran kebencian, kali ini Jering tersangkut dugaan pengancaman terhadap selebgram Adam Denny. Belum genap 2 bulan bebas dari penjara atas kasus ujaran kebencian, IGD Ari Asina alias Jering kembali menjadi tersangka. Kali ini, Jering menjadi tersangka dalam kasus pengancaman terhadap selebgram Adam Denny. Penetapan ini berdasarkan gelar perkara pada Jumat sore. Jering akan diperiksa di Polda Metro Jaya pada pekan depan. Kasus dugaan pengancaman bermula saat Adam Denny berkomentar di akun Instagram Jering terkait dengan artis yang menerima endorse untuk mengaku terpapar COVID-19. Bukannya mengaku, Jering malah menanggapinya dengan ancaman. Jering kemudian dilaporkan dengan pasal pengancaman dan penghinaan melalui media elektronik. Tim iNews melaporkan. Warga di Puskesmas Ciasem, Jawa Barat berebut vaksinasi hingga terjadi aksi saling dorong. Selengkapnya usai jeda bersama rekan saya Pram Sunjaya.